Ya, pemirsa, pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana Undang-Undang MD3 ini implementasinya akan merubah peta politik di tanah air. Saya kasih kesempatan satu menit, satu persatu. Pak Doli dulu, silakan. Ya, saya kira dengan kehadiran Undang-Undang M3 yang baru ini ya, sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi perubahan peta politik. Apalagi kalau bicara tentang dukungan atau tidak mendukung pro atau tidak pro pemerintah gitu ya. Saat ini, karena kan perubahan itu sudah terjadi pada saat misalnya ketika PAN berubah menjadi pendukung pemerintah, Golkar berubah jadi pendukung pemerintah, Perindo juga seperti itu gitu. Jadi perubahan itu sudah mulai dari sana. Jadi ini kan sebetulnya Undang-Undang MD3 ini tadi ya konteksnya kan memproporsionalisasikan kekuatan politik yang selama ini di DPR terbelah, seperti itu. Ya kan? Jadi ini ada kompromi ya dengan harapan supaya lebih menyejukkan suasana politik di DPR, supaya kinerja lagi meningkat. Politik stabil kan seperti itu. Jadi saya kira dampaknya cuma tidak akan ada masalah. Baik, Pak Jujun silakan. Sama hemat saya juga. Ini kan bukan sekarang dengan kondisi di akhir masa jabatan mau ada pilpres atau pilkada. Tetap saja peta politik yang ada mana partai pendukung pemerintah koalisi sudah jelas sekali ya petanya seperti sudah apa. Jelas. Ya. Jadi tidak ada perubahan peta politik. Tapi yang belum jelas cuma beberapa partai saja. Termasuk partai Anda mungkin bisa berubah-ubah begitu ya. Kalau masalah kejelasan itu kan kita harus punya waktu untuk beda lagi begitu pembahasannya. Pak Lusius silakan singkat saja. Akan berubah peta politik tidak? Memang bukan pada dampak politik secara luas yang kemudian akan bisa menjadi efek dari pemberlakuan Undang-Undang MD3 ini, tapi untuk internal DPR itu sendiri dengan munculnya undang-undang ini dan pasal-pasal kontroversial yang kita sebutkan tadi itu, saya kira DPR ini sedang membalikan apa yang selama ini disebutkan menjadi DPR modern yang terjadi justru menjadi DPR kuno sebenarnya. Gitu ya. Dia mau menutup diri dari rakyatnya sendiri dan coba membentengi itu dengan undang-undang ini. Akhirnya yang ingin ditujukan oleh DPR itu sebenarnya mereka ingin agar kinerja buruk yang selama ini misalnya menjadi kritikan publik itu tidak lagi jadi momok yang menakutkan DPR setiap saat gitu ya. Karena DPR punya senjata-senjata untuk melindungi diri seperti itu ya. Baik, silakan Pak Said. Kalau dari beberapa pasal yang terkait dengan resistensi publik tadi gitu ya, itu sih kita berharap nanti di Mahkamah Konstitusi mana yang mengancam kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi masyarakat ya, itu bisa dibatalkan. Nah, tetapi kalau yang terkait dengan pasal tentang pengisian penambahan kursi ya di DPR maupun di MPR, menurut saya termasuk pergantian pergantian Pak Mahyudin itu, ini pasti ada hubungannya dengan Pilpres, dengan pemilu kita serentak ini pasti. Gimana pengaruhnya? Satu, kalau di Pak Muhaimin karena beliau disebut-sebut sebagai cawapres kandidat, jadi perlu eksistensi nih di posisi itu. Karena sementara untuk Pak Mahyudin digantikan Bu Titi, kenapa? Karena ada partai cendana lain, gitu ya, Pak Tommy yang menjadi peserta pemilu. Menarik sekali. Itu tadi yang saya cari dari tadi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir 1,5 jam. Itulah tadi sajian Saling Silang. Kami akan kembali pekan depan tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit, selamat malam, sampai jumpa. Harusnya nih di awal.